Kerja terus. Banting tulang ya, banting tulang aja ya, jangan banting harga diri. CCTV itu tidak bisa diakses oleh mantan suami. CCTV itu hanya diakses oleh Inara. Mantan suami hanya datang atas dasar izin Inara. Dan biasanya kalau Inara di luar kota, mantan suami boleh datang. CCTV tidak ada yang mengakses selain Inara, itu satu. CCTV itu ada setelah Inara berpisah dengan mantan suami. Jadi cerai dulu, setelah bercerai, habis itu CCTV itu baru dipasang. Nah, habis itu kartu keluarga pun Inara sudah berpisah. Jadi sudah tidak bergabung dengan mantan suami. Jadi kartu keluarganya sudah sendiri, CCTV setelah bercerai, yang disampaikan ke publik juga, saya juga bingung nih, orang-orang pada berspekulasi membuat cerita bahwa rumah itu milik mantan suami, itu dari mana? Inara aja belum menyebutkan apapun. Nah, kok bisa seorang ahli hukum, seorang pengacara yang sudah terkenal kondang dan senior sekali menyatakan bahwa illegal access ini adalah pidana yang ringan, sedangkan dia belum tahu bagaimana sih faktanya, bagaimana sih barang buktinya. Oh, sudah menyatakan bahwa pidana illegal access itu pidana ringan. Coba kalau teman-teman yang belum mengerti dibuka aja di Google. Illegal access pidananya berapa tahun ancamannya gitu. Jadi ancaman pidana di atas 5 tahun itu sudah dipastikan pada saat tersangka aja sudah ditahan. Jelas berarti menjadi pidana yang berat, bukan pidana yang ringan. Mawa udah ditalak dan banyak masalah dengan suaminya. Ngapain masih ngejar-ngejar aja, harus Mawa introspeksi diri juga. User, gue sih tim istri sah ya. Ya kalau dia ngejar suami sahnya, ya emangnya apa yang dipermasalahin? Wajar dia ngejar suaminya, suami sah dari pernikahan yang sah. Sah di mata hukum, sah di mata agama. Dia ngejar lakinya ya wajar daripada ngejar laki orang. Dia ngejar lakinya itu karena dia lagi memperjuangkan nasib anaknya demi keutuhan rumah tangganya, paham? Lu tonton deh nih ya, tonton sampai full, sampai habis. Mawa ada nggak bilang dia tuh udah ditalak sama lakinya? Aku juga nggak pernah ditalak sampai 1 kali, dia tuh nggak pernah sama sekali. Nggak pernah tuh ada keluar kata-kata talak tuh, nggak pernah. Ya kalaupun udah ditalak ya tunggulah sampai proses akte cerainya tuh ada, bukan malah disikat diembat aja. Ya Allah, tipikal banget emang orang Indonesia ya. Kalau buat kenyang itu harus makan nasi dulu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Daripada harus makan temen dulu baru kenyang. Cuak. Cukup rumah tangga yang berantakan. Packaging jangan. Cuak. Udah makan belum kak? Lah ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain nih? Ini lagi ngapain nih? Nah, lagi gambar. Maksudnya makan nasi kali kak. Ya Allah, tipikal banget emang orang Indonesia ya. Kalau buat kenyang itu harus makan nasi dulu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Daripada harus makan temen dulu baru kenyang. Cuak. Bercanda. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya terkait Inara Rusli. Nah, ini ada beberapa info yang harus kita lihat. Tapi sebelumnya, balik lagi bersama saya, Uki Kelvin. Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Ya, ini kita lihat bareng-bareng info selanjutnya. Ada Mawa jadi BA tanpa buka cadar. Netizen langsung seret nama Inara guys ya. Waduh, kira-kira beritanya seperti apa? Yuk langsung kita tonton bareng-bareng guys. Netizen ramai gara-gara Mawa jadi BA kecantikan tanpa buka cadar, langsung dibandingkan dengan Inara. Mawa tekan kontrak dengan Dr. Oki yang justru mewajibkan cadarnya tetap dipakai. Bikin komentar makin panas. Ada yang nyindir keputusan Inara buka cadar demi kerja. Ada yang nyeletuk malu banget yang dulu sampai buka cadar di depan media. Waduh, tuh ada komennya ya. Tapi faktanya Bening Klinik tetap yakin Mawa cocok. Tabiat Nah, ini ada tabiat asli Inara Rusli. Waduh. asli Inara Rusli diangkat lagi oleh netizen setelah kasus perselingkuhan dan seperti mengganti IRT sampai 50 kali, cara ngomongnya yang dibilang kasar saat live, serta cara ngomongnya selama ini yang dianggap terlalu religius. Waduh. Lu mending ngaku video itu lu yang ngasih kan. Kalau nggak siapa? Si Inaro malah menantang. Dia melaporkan siapa yang menyebarkan video itu.
Apa si Mawa itu nggak sakit hati? Nanti si Mawa sakit hati, dia nggak jadi memaafkan. Jadi tergantung. Kalau menurut saya lebih baik jujur dari sekarang, biar saling memaafkan. Inaro jangan lapor-laporan, Mawa bisa mencabut semua laporannya. Iya, kalau bukan Virgon siapa lagi? Emang di rumah itu ada siapa? Pembantunya berani nggak? Orang IT berani nggak? Katanya rumah itu milik Virgon. Ya kan, berarti suka-suka si Virgon mau ngunjungin anaknya, mau masuk ke situ, mau menyelidiki, mau buka CCTV, mau orang IT mau bongkar, itu kan ada keputusan sama yang punya rumah. Gue nggak tahu tuh atas nama si Inaro anaknya atau si punya si Virgon, ya kan? Tapi kalau saran gue, Virgon, lu mending ngaku video itu lu yang ngasih kan. Kalau nggak siapa? Emang ada lebah datang ke rumah lu kayak metik daun, ngambil madu terus pindah ke tangan orang? Nggak mungkin. Kalau gue sih, feeling gue itu Virgon itu, walaupun mengelak. Kalau nggak siapa lagi? Alibi untuk menyembunyikan supaya tidak ada terindikasi. Tapi kan kalau nanti video itu disebarkan melalui HP, melalui nomor HP, kan pada saat kita mendaftarkan nomor HP itu ada KTP kan. Nah, nanti disitulah orang IT tahu. Oh, ternyata video yang tersebar itu dari sini. Nanti dari saksi bisa jadi tersangka. Tapi kalau saran gue, kalau misalnya Inaro benar-benar ada di dalam video itu, yang nggak usah dilaporkan, karena nanti dia juga yang ini jadi kena kasusnya gitu. Jadi menurut gue ya maaf-maafan aja lah. Ngasih. Ini pakar hukum mengatakan jika Inara Rusli dan Insanul juga penuhi unsur pidana, guys. Analisa hukum dari praktisi hukum kawakan Hotman Paris mengungkap bahwa Inara Rusli dan Insanul Fahmi penuhi unsur pidana perzinahan. Waduh. Ketika ia ditanya awak media terkait analisa hukumnya atas prahara laporan polisi dari Wardatina Mawa dengan pengakuannya bahwa ia merasa ditipu oleh Insanul Fahmi. Unsur pidana? Seperti apa pula kaitan analisa Hotman Paris tersebut dengan pengakuan Wardatina Mawa ketika live bareng Dr. Oke Pratama di sosial media soal dirinya pernah berkomunikasi dengan Inara di bulan Agustus 2025? Apa pula yang membuat Wardatina Mawa meragukan pengakuan Insanul Fahmi telah menikah Siri Inara Rusli di bulan Agustus 2025? Pemirsa, bersama... Waduh. Muak banget gue lihat manusia dua ini ya. Si Inara. Bentar, Zaza Bella akui muak dengan drama playing victim antara Inara dan suami Wawa ya. Nikah siri untuk menghindari dosa. Jangan bawa-bawa agama. Ini ada beberapa komentar tentunya dari para netizen ya. Di sini ada Demi Lita. Tapi Wawa banyak yang hujat kak, jangan setuju kakak Zaza bantu Wawa, please kasihan sama wanita jasa tek Indul ya, Inara dan Insanul. Waduh. Sama si Insan, mereka ini muncul langsung nangis drama ya. Kenapa jadi kalian yang nangis? Harusnya yang nangis itu si Wawa, tapi dia aja tegas ya menghadapi kalian para pakai seolah-olah dikasih diri biar tidak dikatai perjenihin ya. Walaupun mengatakan itu nggak ngaruh, laporan tetap berjalan karena apa? Istri saya itu tidak mengizinkan atau tidak setuju. Paham kau? Kalau memang kau bilang saya tidak ingin berdosa melakukan pernikahan siri, makanya yang harus kau buat itu adalah menjaga kegatalan kau, bukan malah kau berlindung di dalam pernikahan siri gitu. Jadi besok-besok kalau suruh positif sama ini ngacungkan tangan, langsung kau nikah siri gitu dan gak berdosa. Berarti pernikahan yang kau jalani itu dan yang kau lakukan itu berdasarkan syahwit ya. Jangan bawa-bawa agama, men, bukan mahir jangan lo. Kaca. Lu belajar dari Lombard deh, beneran. Mereka itu setia banget ya. Kalian itu masa lebih setia haiwan dibandingkan kalian ya. Caramu itu menjijaikan. Dan satu hal lagi ya, Inara itu gue pikir lebih banget, ternyata kayak gini banget nih videonya dari sini. Dan gue kaget, ternyata dia itu dapat penghargaan dari Silet untuk kategori wanita diselingkihin. Sekarang dia diselingkihin. Gue mau nanya Silet, kamu ngasih penghargaan juga buat dia atau buat Wawa? Aduh. Waduh. Inara itu sebenarnya betul-betul dibohongi atau pura-pura tidak tahu? Emang selugu itu, Dok? Apakah dia selugu itu gitu? Itu bukan perempuan yang bodoh ya. She's very smart, sangat pintar. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan waduh. Setiap kali jadi bintang tamu kami di sini, dia selalu berbicara bahwa sangat menjadi perempuan yang sangat hati-hati untuk masa depannya dia, apalagi memilih suami. Menurut Dr. Richard, deep inside your heart, di dalam hati Dr. Richard. Waduh. Inara itu sebenarnya betul-betul dibohongi atau pura-pura tidak tahu? Emang selugu itu, Dok? Apakah dia selugu itu gitu? Taplak meja oval juga. Waduh. Nah, ujung-ujung jadi taplak meja. Nah, menurut pendapat kalian gimana, guys? Tentang beberapa info ya terkait kasusnya Inara Rusli. Apakah Inara ini benar-benar berbohong gitu ya, bahwa dia tidak mengetahui ya Insanul sudah menikah? Menurut aku sih dia sudah tahu, atau mungkin dalam batinnya
mau nyobain gimana sih rasanya jadi pelekor gitu ya guys ya. Mungkin dia seperti itu guys ya, siapa tahu dia berpikir, gue dulu pernah diselingkuhin, gimana sih kalau jadi orang selingkuh tuh kayak gimana gitu. Ternyata asik juga gitu, kayaknya sih seperti itu gitu ya guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, kita tentunya akan bertemu kembali, dan terima kasih yang sudah subscribe channel Uki Kelvin. Yuk langsung balik lagi. Sekian guys ya infonya, maaf, dan see you guys.